Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Anak-anak, ketemu lagi ya dengan Pak Agus melalui channel Matematika 100. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk matematika kelas 9 semester 1, dan kita masuk pada pokok bahasan persamaan kuadrat ya. Untuk yang kali ini kita akan menyelesaikannya dengan menggunakan hukum distributif. Sebelumnya Pak Agus ingatkan, dukung video ini dengan memberikan subscribe ya, aktifkan lonceng notifikasi agar kalian bisa mengikuti video-video terkini dari channel Matematika 100. Oke anak-anak, mari kita mulai pembahasannya. Bentuk umum persamaan kuadrat, perhatikan anak-anak. Jadi persamaan kuadrat itu bentuk umumnya kita nyatakan dalam ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 ya. Dengan ABC itu anggota himpunan bilangan real dan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Mengapa A-nya tidak boleh sama dengan 0? Ya karena kalau nanti A-nya 0, ini x kuadratnya kan hilang. Jadinya kan tidak kuadrat ya, nanti jadinya linier. Jadi prasyaratnya A tidak boleh sama dengan 0. Perhatikan, Pak Agus mempunyai beberapa contoh persamaan kuadrat anak-anak ya. Nah, di sini pada tahap awal ini nanti kita sajikan persamaan kuadrat, anak-anak harus bisa menentukan nilai A, nilai B, dan nilai C. A itu apa? A itu koefisien di depan x kuadrat, B itu koefisien di depan x, dan C-nya konstanta. Jadi kalau ada soal seperti ini, nah ini dengan mudah Anda jawab A-nya 3 ya, B-nya adalah 4, dan C-nya negatif 2. Kalau nanti nulis persamaan kuadratnya begini, ya ini kok tidak seperti yang di atas, ini pindah saja ke sini. Jadi ini positif 7 pindah menjadi negatif 7, negatif 4 pindah menjadi positif 4. Jadi A-nya 5, nanti B-nya negatif 7, dan C-nya 4. Kalau seperti ini mudah ya, ini A-nya 1, B-nya negatif 3, ini C-nya kan 0, tidak ada. Seperti ini Pak, ini pindah saja ke sana, ini negatif 2 nanti kan menjadi 2. Kemudian positif 5 nanti menjadi negatif 5, C-nya tetap, ini sudah ajak di sebelah kiri, ya kan. 25 minus 4x kuadrat, berarti A-nya berapa? A-nya negatif 4, ini B-nya 0, dan C-nya 25. Kalau seperti ini A-nya 1 ya, B-nya 0, C-nya negatif 9. Nah ini perhatikan anak-anak. Ini kan A-nya 0 ya, di sini tidak ada. Adanya B dan C, B-nya 6, C-nya 8. Nah ini bukan persamaan kuadrat. Mengapa ya? Karena A-nya 0. Tadi kan prasyaratnya A-nya tidak boleh sama dengan 0 ya. Ini nanti jadinya linier. Ciri dari persamaan kuadrat itu apa? Itu memiliki tepat satu variabel. Ini pangkat tertingginya nanti 2 ya, jadi tidak boleh nanti di dalam persamaan ini nanti pangkatnya lebih dari 2, misalnya pangkat 3, x pangkat 3, x pangkat 4, ini tidak boleh. Pangkat tertinggi harus 2, karenanya disebut persamaan kuadrat ya, karena memiliki pangkat tertinggi, variabelnya adalah 2. Oke, jelas anak-anak ya? Yes, mari kita lanjutkan. Sekarang mari kita menyelesaikan persamaan kuadrat. Menentukan nilai pengganti x ya, ini menyelesaikan persamaan kuadrat itu artinya kita menentukan nilai pengganti x bila nanti disubstitusikan ke persamaan kuadrat nanti akan menjadi pernyataan yang bernilai benar. Contohnya ini anak-anak. Jadi misalkan x kuadrat plus 4x minus 12 sama dengan 0. Nah, kita disuruh mencari, tentukan nilai x agar kalimat ini nanti menjadi benar. Bagaimana cara menentukan? Nah ini nanti yang akan kita selesaikan ya dalam penjabaran masalah persamaan kuadrat. Nah namun ini kali ini Pak Agus tunjukkan hasilnya adalah negatif 6 dan 2. Kok bisa? Nah itu nanti. Sekarang kalau kita masukkan dulu saja, ini negatif 6 kita substitusikan, perhatikan. Jadi negatif 6 kuadrat ditambah di sini 4x berarti 4 kali negatif 6 dikurangi 12, hasilnya berapa ini? Ini kan 36.
4 dikalikan negatif 6 kan berapa? 24 ya. Negatif 12 dari 36 ditambah negatif 24 dikurangi 12 kan hasilnya ini 0. Nah, artinya kalau negatif 6 ini saya substitusikan, ini kan nanti akan menjadi pernyataan yang nilainya benar. Ya. Sekarang kalau 2 kita masukkan bagaimana? Ya masukkan saja. Jadi 2 kuadrat ditambah 4 kali 2 dikurangi 12 hasilnya 0. Kita hitung 4 kuadrat berapa? Maaf, 2 kuadrat 4 ya. Berarti 4 ditambah 4 kali 2 8 dikurangi 12. Kan ini 12 kurangi 12 kan 0. Nah, udah ketemu kan? Nah, ini menjadi pernyataan yang nilainya benar. Ya, jadi nanti di dalam menyelesaikan persamaan kuadrat itu nanti kita mencari pengganti dari X. Nah, anak-anak, untuk menyelesaikan persamaan kuadrat ini ada beberapa cara ya. Yang pertama adalah menggunakan hukum distributif. Ini yang akan kita pelajari pada pembicaraan kita yang pertama ini. Kemudian menggunakan selisih 2 kuadrat. Selanjutnya memfaktorkan, kemudian melengkapkan bentuk kuadrat, lalu menggunakan rumus ABC. Ya, nanti ini secara bertahap kita pelajari secara tuntas. Baik, sekarang kita pelajari yang pertama ya, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan menggunakan hukum distributif. Ingat anak-anak, kalau 2 bilangan yang kita tidak tahu ya, misalnya A kali B kok hasilnya 0. Nah, pernyataan itu nanti akan benar jika salah satunya 0 ya. Jadi kalau A dikalikan B 0, itu akan benar kalau A-nya 0 atau B-nya 0, kan begitu. Jadi salah satu. Kemudian Pak Agus ingatkan hukum distributif ya. Jadi di sini ada penjumlahan suku. Misalkan AB ditambah AC atau AB dikurangi AC, maka saya tulis tambah kurang plus minus begini. Nanti kalau didistributifkan kan kita cari FPB-nya. Ya, ini kita keluarkan FPB-nya kemudian menjadikan perkalian faktor. Ini kalau dikalikan kan kembali ke AB plus AC lagi. Nah, contoh ini Pak Agus mempunyai 3 soal, anak-anak perhatikan. Coba yang pertama ini. Ini kalau hukum distributifnya kan berarti X keluar, ini dikalikan 3X plus 1, ini nanti kalau dikalikan kan kembali ke sini anak-anak. Artinya ini A-nya ya, ini A-nya, ini B-nya. Nah, ini yang tadi saya katakan A-nya 0 atau B-nya 0. Nah, kalau A-nya X ya sudah kita tulis X-nya 0, kemudian 3X plus 1-nya ya 0. Selanjutnya ini kita sebut X1. Ini kalau kita pindah ruas kan, ini 1 menjadi negatif 1. Sehingga X2-nya adalah negatif 1/3. Sehingga himpunan penyelesaian dari soal ini adalah himpunan 0 dan negatif 1/3. Nomor 2, sekarang FPB dari 6 dan 8 berapa? Yes, 2 ya. X kuadrat dan X adalah X, maka ini kita keluarkan 2X-nya. Nah, nanti kita kalikan, ini menjadi perkalian faktor 2X dikalikan 3X minus 4. Ini kalau dikalikan kan kembali ke sini anak-anak ya. Berarti ini A-nya, ini B-nya, ini A-nya, ini B-nya. Artinya 2A-nya ini yang 0 atau 3X minus 4-nya yang 0. Kalau ini kita sebut X1, maka X1-nya 0/2 ini kan 0 ya. Kemudian 3X ini negatif 4 pindah ruas menjadi 4. Sehingga X1-nya 0, kemudian X2-nya adalah 4/3. Nomor 3 anak-anak, 8X kuadrat. Nah, ini kita rubah dulu bentuknya ya. Ini kan 12 ada di sebelah. Oh, ini himpunan penyelesaiannya. Ini kita pindah ruas menjadi 8X, ini karena positif pindah ke kiri menjadi negatif. 8 dan 12 FPB-nya berapa? Betul 4 ya. Jadi 4X. 4X dikalikan 2X minus 3. Jadi A-nya berapa? A-nya kan berarti ini ya 4X
X-nya ini 0 atau 2X minus 3-nya sama dengan 0. Maka X1-nya adalah 0/4 atau 0, kemudian ini nanti kalau ini kan saya pindah ke sana jadi positif, ini X2-nya adalah 3/2, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah himpunan 0 dan 3/2. Jadi mudah sekali anak-anak ya. Ini cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan menggunakan hukum distributif. Baik, sekarang Pak Agus mempunyai beberapa soal. Ya, silahkan soal ini kalian kerjakan, ini untuk latihan ya. Pak Agus pandu ya. Jadi untuk nomor 1 seperti ini X kuadrat minus 4X, X-nya kita keluarkan, dikalikan X minus 4, ya, Anda uraikan sendiri, nanti kalau dikalikan kan kembali ke sini. Berarti X-nya 0 atau X minus 4-nya 0, kan begitu? Berarti X1-nya 0, X2-nya ini pindah ruas menjadi positif ya, negatif pindah menjadi positif. Himpunannya adalah, himpunan penyelesaiannya adalah himpunan 0 dan 4. Kemudian nomor 2 anak-anak, 3X kuadrat ditambah 6X, ini FPB-nya kan 3X ya, dikalikan ini, maka 3X-nya 0 atau X plus 2-nya 0, berarti X1-nya adalah 0, X2-nya adalah minus 2. Himpunan penyelesaiannya adalah himpunan 0 dan negatif 2. Nah, coba secara bertahap anak-anak selesaikan ya. Nah, ini udah, nih saya beri titik-titik, nanti anak-anak selesaikan sendiri nih coba, sehingga ketemu himpunan penyelesaiannya berapa ya. Ini saya kerjakan secara cepat begini. Nah, silahkan nanti titik-titik ini anak-anak isi ya, anak-anak isi, sehingga pastikan Anda bisa menyelesaikan dengan benar. Anak-anak, ini bisa dilanjutkan, nanti dikerjakan, kemudian cocokkan dengan temanmu yang lain, kemudian kalau ada kesulitan Anda bisa bertanya atau berkomunikasi maaf ya, berkomunikasi dengan ibu bapak guru di sekolahan masing-masing. Demikian anak-anak pembahasan kita tentang persamaan kuadrat yang kita selesaikan dengan menggunakan hukum distributif ya. Silahkan di-share pada temanmu kalau video ini bermanfaat. Saya ingatkan, dukung terus video ini dengan memberikan subscribe ya, aktifkan selalu lonceng notifikasi agar video terkini dari channel Matematika 100 Anda dapatkan dan Anda tidak tertinggal. Terima kasih, matur nuwun, salam sehat selalu untuk kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.